yang kaya dengan yang miskin begitu. Nah ini yang akan menjadi diskusi kita lebih mendalam lagi. Jadi arahan dari panitia tadi juga menyampaikan karena ini juga waktu terbatas, jadi tolong maksimalkan juga berikan masukan ataupun pernyataan kepada para narasumber. Nanti kita batasi tiga penanya dulu ya. Sesi pertama ini saya buka untuk diskusinya kepada 3 baik penanggap ataupun penanya. Silakan 1, 2, 3 ya. Oke. Masnya dulu. Yang kotak. Ya, sebutkan nama dan dari mana. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dalam bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Anies ya, kalau masyarakat itu Nama dulu Mas. Nama Ya. saya Dias Saulino, saya dari latar belakang saya jurusan pendidikan. Namanya siapa? Dias. Iya. Tadi kan dijelaskan juga ya sama Pak Anies bahwa masyarakat yang memiliki ekonomi yang kuat ini bisa mengakses jaminan sosial, pendidikan, dan kesetaraan. Nah, hasil riset yang saya sudah lakukan di beberapa daerah, Pak, se-Jabodetabek itu masih ada ketimpangan soal gaji guru, yang dimana pemerintah itu menilai gaji guru ini dilihat dari segi jam kerjanya, bukan dari kontribusi besar guru tersebut terhadap pendidikan gitu. Kebanyakan guru ini ngajar sehari itu bisa 3 jam atau 4 jam. Jadi pemerintah menilai bahwa gaji guru itu dinilai dari sebuah jam. Nah, artinya bahwa seorang guru ini kan bisa dikaitkan dengan buruh pekerjaan. Nah, yang menjadi topik pertanyaan saya, bagaimana memastikan negara benar-benar hadir bukan hanya sebagai regulator tetapi sebagai penjamin kualitas hidup seorang guru, khususnya dalam kota metropolitan di Jakarta ini, yang syarat ketimpangannya itu masih tinggi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dias. Terkait akses ketimpangan pendidikan gitu ya, terutama untuk di kota metropolitan. Belakang tadi, berikutnya belakang dulu Pak, yang kacamata. Ya, silakan perkenalkan nama dan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Raja Akbar Maulana. Pertanyaan saya ingin saya tujukan kepada Pak Anies Baswedan. Tadi Pak Anies Baswedan sempat mereview masalah air ya, yang mana mengkomparasikan di 2 daerah, dan ini punya kausalitas juga sebetulnya dengan isu yang sedang hangat ini, yaitu climate change atau perubahan iklim. Nah, saya ingin minta pandangan Pak Anies, pandangan secara teknokratik itu bagaimana kemudian masalah air ini bisa diselesaikan agar tidak selalu mengobati gejalanya terus seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Soal climate change itu ya? Iya, soal climate change. Jadi pertanyaannya, saya minta pandangan Pak Anies, pandangan teknokratiknya soal air yang Pak Anies sebut tadi dengan kaitannya dengan climate change sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, yaitu gubernur. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Air di Jabodetabek gitu? Air yang tadi Pak Anies sebutkan, yang di 2 daerah. Oh, perbandingan kayak Cianjur bersih, tapi di utara. Iya, betul. Kurang lebih. Terima kasih. Iya. Oh iya, maksudnya climate change itu bahwa permasalahan air ini juga berkausalitas dengan adanya perubahan iklim, yang mana misalnya pantai di utara di Jakarta yang tercemar itu punya kausal. Ada dampak serius gitu ya? Iya, bahkan serius. mungkin makanya tadi agak ini ya, perubahan iklimnya itu maksudnya apakah di Cianjur itu karena datarannya yang masih ada pepohonan atau seperti apa? Iya, betul, termasuk di dalamnya seperti itu. Saya minta pandangan yang teknokratisnya seperti apa. Terima kasih. Oke. Baik, terakhir apa Bapak itu atau Bapak? Ya, silakan dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Nama Pak, mengatasi? izin perkenalan nama. Perkenalkanlah, saya ini adalah Ketua Umum RAN, Relawan Anies Nasional,
tapi sudah mantan sekarang. Ya. Syekh Ayyub Al-Bin Said. Bagaimana mengatasi ketimpangan sosial yang selalu muncul dari tahun ke tahun. Nah, ini kita harus ada solusinya supaya rakyat ini sejahtera. Apalagi Jakarta ini masih banyak daerah-daerah kumuh, ya, sangat banyak daerah-daerah kumuh. Ini bagaimana cara mengatasinya? Ini saya tujukan kepada salah satu panelis yang akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah ada 3 penanya ya. Jadi harapannya sebenarnya juga bisa memberikan tanggapan ataupun masukan dalam diskusi kita hari ini. Ya. Oh, boleh satu lagi ya, berarti ya. Yang untuk perempuan. Ada yang dari perempuan, gender? Sarah, ntar. Perempuan dulu. Sebelum kita bungkus, satu lagi untuk yang perempuan. Sarina. Sarina. Oke, mungkin sambil ini dulu Pak. Ya, 3 tadi menarik adalah satu adalah soal pendidikan, bagaimana ada ketimpangan dan ini masih sering terjadi bahwa pembayar atau pembiayaan dari gaji guru itu dihitung karena ukuran jam gitu ya, jam mengajar, bukan karena kontribusi para guru ini untuk mendidik atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua terkait perubahan iklim, mungkin nanti bisa disambung juga seperti apa penyelesaiannya dan apa yang perlu dilakukan dalam hal bagaimana adanya ketimpangan dari dalam air bersih itu tadi ya, penyediaan air bersih, karena ini mungkin apakah dampak perubahan iklim ataupun dampak dari ekologi sosial yang ada di daerah Jabodetabek. Kemudian terakhir terkait solusinya apa mengatasi ketimpangan sosial yang memang selalu tahun ke tahun masih terjadi begitu. Baik, yang pertama apakah Pak Anies bisa dulu atau bisa digabung juga itu sih Pak? Ya, Bung Dias, soal cara menghitung kinerja pendidik, ada guru, ada dosen, kemudian bahkan ada peneliti, itu banyak metodenya. Dan memang yang paling gampang untuk mereka yang memberikan, apa itu negara, apa itu yayasan, ya pakai jam, paling gampang. Nah, tetapi di dalam jam itu biasanya ada kualifikasi. Nah di sini dibagi antara pendidik berpengalaman X tahun dengan Y tahun, biasanya beda hitungan jamnya. Nah ini kalau menurut saya Bung Dias, prinsip utamanya adalah kesejahteraan guru harus dijamin, gitu ya, nomor 1. Cara menghitungnya gunakan rumus yang sudah biasa dipakai di banyak tempat, sehingga cara menghitungnya bisa menimbulkan rasa keadilan. Tapi prinsip utamanya saya setuju bahwa pendidik itu harus mendapatkan kesejahteraan yang baik supaya mereka bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Kalau mereka tidak dapat kesejahteraan yang cukup, ya otomatis mereka harus memikirkan kehidupan ekonomi keluarga terbagi dengan memikirkan kondisi murid-murid yang harus mereka didik. Nah, idealnya dari pemerintah pusat memiliki pedoman, idealnya supaya jadi pegangan. Hari ini semua bikin dari daerah. Nah, Jakarta kebetulan karena kekuatan fiskalnya ada, maka gurunya dapat gaji yang baik. Kalau lihat di Jakarta gaji guru sudah cukup baik. Nah, tapi di luar itu bermasalah. Saya jawab yang Bung Raja Akbar tadi soal climate change. Climate change ini telah telah berubah menjadi climate disaster. Jadi sekarang bahkan terminologinya sudah tidak lagi menggunakan terminologi climate change, tapi sudah climate disaster, malapetaka
iklim. Nah, karena ini malapetaka iklim, apa konsekuensinya? Ini kaitan dengan air. Suhu udara di musim dingin tidak selalu dingin, suhu udara di musim panas tidak selalu panas. Di musim dingin tidak selalu ada salju, di musim panas kadang-kadang ada salju. Tempat yang gurun Sahara pun bisa turun hujan sampai banjir, bahkan ada hujan es. Jadi climate disaster ini membuat climate tidak lagi bisa diprediksi. Nah, konteksnya apa dengan kita di Jakarta? Air ini air dalam artian sebagai konteksnya climate change ya, pertanyaan Anda. Jakarta ini punya 3 front yang berhadapan dengan air. 1, di tepi pantai. Climate change telah membuat permukaan air laut di seluruh dunia mengalami peningkatan. Dan di Jakarta ada kampung-kampung yang posisinya rendah, bahkan lebih rendah daripada permukaan. Kalau teman-teman datang ke utara, nanti akan ketemu ujung muara sungai kita, sebagian itu di bawah permukaan air laut. Ada pompa raksasa, itu mengangkat air itu sampai 3 meter. Karena muara sungai kita lebih rendah daripada air laut. Itu di utara itu berjejer itu. Nah, apa solusinya? Solusi di situ ada tanggul laut yang sekarang dibangun. Tanggul laut itu supaya air tidak masuk, air laut yang naik tidak masuk ke daratan. Itu front pertama. Front kedua, pegunungan di selatan Jakarta. Pegunungan selatan Jakarta itu mengalami curah hujan yang tidak bisa diprediksi lagi. Kapasitas air masuk ke Jakarta di 13 sungai ini adalah 2.300 meter kubik per detik. Itu adalah kapasitas sungai-sungai kita 13 itu. 2.300 meter kubik per detik. Ciliwung saja itu 600 meter kubik per detik. Nah, ketika di sana terjadi hujan yang ekstrim, itu bisa sampai air yang masuk ke sini volumenya mencapai 3.300 meter kubik per detik. Jadi kalau seperti itu mau dilebarkan sebesar apapun, air tetap akan luber. Kenapa? Karena di sana terjadi curah hujan yang tidak bisa diprediksi. 1 Januari 2020 Jakarta mengalami curah hujan yang tinggi, di sana tinggi. Apa kapasitas sistem drainase kita di jalan-jalan protokol itu 50 sampai 100 mm hujan per 24 jam. 50 sampai 100 mm hujan per 24 jam per hari. Nah, hujan yang jatuh pada waktu itu 370 mm dalam hitungan waktu 8 jam. Itu seperti air begini ditumplek gitu. Yang biasanya dituangnya pelan-pelan, itu kayak baskom dipindahkan. Blak, jatuh. Kapasitas drainase tidak cukup. Jadi 2 front ini, 1 front laut, 2 front pegunungan, 3 front yang di tengah kota kita. Apa yang kemudian dilakukan? Yang di Tanggul Laut adalah di tepi pantai Tanggul Laut. Kalau yang di utara, di selatan, maka yang harus dipikirkan adalah menampung air-air itu sebelum masuk kota Jakarta. Air itu ditahan dengan membuat waduk-waduk di sana supaya limpahan air yang besar itu ditampung lalu baru masuk kota. Tapi kalau di sini dilebarkan terus, nggak cukup melebarkannya. Ilustrasi ya, jalan tol Cikampek itu lane-nya berapa sekarang Cikampek itu? 1 ke arah timur 4 jalur. Kalau lebaran macet nggak? Macet sekali. Kalau kemudian kita berpikirnya dilebarkan, kelihatannya tolnya dibikin 12 lane aja ya gitu. Supaya tidak macet. Itu sama seperti kita mikir sungainya kita lebarin aja. Enggak, dikendalikan yang masuk tol itu, ganjil genap, betul nggak teman-teman? Jadi tidak bisa kita mau melebarkan terus, ada batasnya yang bisa kita lebarkan. Dikendalikan sebelum masuk ke
tol, sederhana sekali. Kendalinya dengan membuatkan, waduh, itu yang di sana. Yang ketiga yang berada di sini. Yang berada di sini, satu, sistem drainase yang dibesarkan. Yang kedua, wilayah-wilayah yang di situ tanahnya bisa menyerap, dibuatkan sumur resapan. Di tempat yang tidak menyerap harus disiapkan pompa-pompa untuk membawa air itu segera ke. Karena di Jakarta ini banyak rawa. Rawa itu nggak nyerap air. Rawanya apa? Rawa mangun, rawa bebek, rawa buaya. Itu rawa semua itu dulu itu. Namanya aja rawa. Betul nggak? Nanti pulau Gadung, pulau apa? Pulau Gebang, pulau itu semua dulunya adalah memang kawasan cekung yang nggak nyerap air. Nah di tempat begitu tarik ketika volume air meningkat. Jadi 3 front ini harus dikendalikan. Kalau itu tidak dikerjakan, ya kita punya tantangan yang besar. Sekarang sudah dikerjakan, teman perlu dituntaskan. Itu ya 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana Mas Dia sama Bung Raja? Bisa dipahami ya? Terakhir, ini untuk ketimpangan sosial kepada Mas Mono ya, nanti bisa sedikit memberikan tanggapan tadi. Itu solusinya gimana tuh kurang lebih dalam hal mengatasi ketimpangan sosial ini yang masih terjadi bahkan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini misalnya, apa yang sudah akan disiapkan oleh pemerintah? Ya, terima kasih. Jadi soal ketimpangan sosial itu memang keruwetan yang banyak perspektif. Nah, ada ideologi, ada ini. Dan Kemensos itu sebenarnya persoalan yang ditangani di hilir. Nah, ketimpangan ini kan problem struktur sosial. Hulunya itu di negara yang kita inginkan ini seperti apa? Negara yang kita inginkan seperti apa? Seperti tadi kita sudah saling menyampaikan tadi, negara yang kita inginkan negara semua untuk semua. Semua bisa terfasilitasi, ya kan? Tetapi ada ketimpangan. Gitu. Nah, itulah problem yang dihilir, yang berusaha ditangani oleh Kemensos ya. Kita yang ketimpa lah kira-kira. Nah, problem kalau di hulu, di strukturnya makin baik seperti yang kita inginkan, sebenarnya hilir nggak ada masalah. Kementerian Sosial itu nggak ada, tidak apa-apa. Karena kan udah tidak ada masalah sosial ekonomi yang ditangani. Nah, kalau negara itu makin sejahtera ya, adil dan makmur kan nggak perlu lagi. Mungkin pasal 34 itu udah kita delete saja. Karena kan cita-citanya kan kita merdeka itu mau keluar dari ketimpangan yang diciptakan oleh kolonialisme, penjajahan. Sehingga anak bisa sekolah, tidak hanya sekolah hanya sampai ongko loro, semua bisa sampai perguruan tinggi gratis, kesehatan gratis, semua didorong oleh negara. Rakyat makin berdaya. Nah, untuk ini setidak-tidaknya sekarang pemerintahan sekarang berusaha merangkak, memperbaiki yang hilir ini supaya menjadi makin berdaya, yang dihasilkan makin berdaya. Yaitu melalui data yang pertama-tama. Data ini harus diawasi, teman-teman juga berpartisipasi, bisa lewat aplikasi cek bansos, bisa mendatangi langsung dinas-dinas sosial, kelurahan untuk memperbaiki data, yang datanya sudah tunggal ya. Nah, terus secara ekonomi berusaha didistribusikan atau apa nih? Saya ahli ekonomi kan, Bung Anies ini kuliah di Fakultas Ekonomi, saya kan filsafat. Diperlebar sampai ke desa-desa, misalnya lewat sekolah rakyat itu salah satunya. Sekolah rakyat itu kan dibangun di setiap kota kabupaten dengan materi anak-anak atau keluarga miskin ekstrim yang akan dibantu. Dan sekolah rakyat itu masing-masing setidaknya akan menghasilkan atau mengeluarkan dana dari pemerintah pusat itu 200 miliar satu sekolah rakyat. Artinya uang itu kan mengalir di desa, sehingga bisa menghidupkan ekonomi di desa juga. Kemudian lewat koperasi desa juga, yang besar juga. Terus lewat MBG. Terus juga lewat sekolah yang materinya unggulan. Materi unggulan sekolah Garuda ini kan rencananya mau dibangun juga di desa juga. Jadi kenapa orang itu ke Jakarta kalau tiap lebaran, kita lebaran naik kereta itu
saya sering dari Tangerang naik kereta sampai Jakarta tuh melihat orang di pinggir rel semuanya. Tiap lebaran hampir. Kenapa orang ke sini? Ya karena struktur ekonominya nggak perlu, orang masih datang ke sini ke Jakarta untuk mencari remah-remah itu. Nah, jadi kalau makin banyak kegiatan ekonomi di desa atau di daerah sepinggiran, saya kira orang tidak akan lagi mengandalkan Jakarta sebagai alat untuk mencari yang tadi itu. Nah, ini strukturnya bisa seperti yang digital game ini berdasarkan kekuatan mahal yang menang. Kalau kita dalam kota global Jakarta dulu bersih itu ditopang oleh sistem kolonial dan perbudakan. Ya kan? Kita merdeka seperti ini malah awur-awur, nggak sanggup memperbaiki kota. Mungkin kesadaran partisipasi masyarakat juga harus lebih besar, ketimbangan ekonomi yang tadi itu bisa berjalan sehingga antara jarak kota dan desa itu tidak semakin jauh. Urbanisasi itu bisa dihilangkan kalau di desa juga ada ketertarikan atau kesejahteraan ekonomi yang diberikan. Kalau tidak ada ya begitulah kita. Artinya tadi lembaga sosial ini hanya akan memberi bantuan-bantuan saja, tidak menciptakan masyarakat yang berdaya. Sementara negara yang berdaya itu harus rakyatnya berdaya. Maka simbol kemesos tidak begini sekarang ini, Mas Boy. Tapi begini kan. Ya dikasih tapi harus segera begini gitu. Tetapi ya struktur inilah yang harus diperbarui juga bersama dengan para politisi, Mas Rio GMNI berjuang untuk membangun negara yang diinginkan para pendiri bangsa, terutama para republikan yang ada, yang membangun republik berdasarkan Pancasila, preambule yang saya kira sudah jelas juga, seperti juga di pidato Bung Karno Pancasila 1 Juni. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu. Ya. Terakhir, mungkin Mas Karno ada yang mau sampaikan, ya, menanggapi. Iya. Tadi pertanyaannya ke Bung Anies tadi yang soal guru tadi ya. Guru dinilai dari gaji guru dinilai dari jam mengajar itu sebenarnya bukan bukan pedoman utama gitu loh. Jadi itu adalah beban guru ya, beban guru atau dosen minimal misalnya mengajar dalam 1 minggu itu 24 jam. Itu juga memang harus begitu. Guru dan dosen memang ada minimal mengajar itu sekian jam gitu. Nah, saya kira itu bukan satu hal yang prinsipil ya. Justru itu juga menuntut tanggung jawab guru atau dosen. Yang paling penting justru adalah bagaimana agar dunia pendidikan itu tidak masuk dalam ranah liberalisasi ya, di mana lembaga pendidikan hanya didesain untuk kepentingan profit oriented. Itu yang merusak peradaban. Ini adalah melanggar prinsip-prinsip nilai-nilai pendidikan sebagaimana diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara misalnya. Nah, itu yang perlu kita kritisi. Bagaimana juga kemudian penggunaan anggaran pendidikan 20% dari postur APBN ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Itu yang perlu kita kritisi. Apakah anggaran 20% ya itu digunakan ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya, prasarana dan prasarana pendidikan. Nah, bagaimana kita memastikan agar dana 20% pendidikan itu tidak dikorup, itu penting. Nah, dan itu tadi saya membaca ya, mungkin kita semua satu pendapat lah bahwa terjadi pergeseran value terkait dengan pendidikan, pergeseran nilai. Ya, dari zaman Indonesia ya, merdeka ya. Paradigma founding fathers kita terhadap dunia pendidikan hari ini bergeser. Pendidikan didesain dulu untuk membangun peradaban, ya. Itu adalah masuk dalam ranah kewajiban negara.
itu hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan setara dia. Tadi disinggung program pendidikan di zaman kolonial ada diskriminasi di situ, ya, ada sekolah ongkoloro, ada sekolah khusus untuk bangsawan, ada sekolah khusus untuk dan sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah praktek pendidikan di zaman kolonial ya itu sudah hilang? No, ya. Secara substansi masih ada esensinya gitu ya. Nah, masih ada diskriminasi, masih ada banyak tadi terjadi ketidakadilan, baik itu akses pendidikan, kualitas pendidikan di berbagai daerah, ada kesenjangan, ada disparitas antara perkotaan dan pedesaan yang tinggal di daerah pulau terluar dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita kritisi sebenarnya. Nah, bagaimana menghasilkan kualitas pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman? Revolusi industri 5.0 ya, kedepannya lagi seperti apa? Nah, kalau produk pendidikan seperti sekarang ini, ya faktanya kita dalam beberapa hal ya Bung Anies, ya kita tertinggal loh, ya tertinggal. Kok bicara teknologi, aduh kita kalah dengan negara-negara tetangga kita. Nah, juga kemudian tenaga kerja kita, ya kita kalah dengan Filipina misalnya, ya. TKI itu kan ada hubungannya dengan kualitas pendidikan kita, gitu. Nah itu kemudian udah nggak usah panjang-panjang, nggak cukup waktunya. Kemudian bagaimana mengatasi kesenjangan sosial? Ya ini tentu banyak variabel ya atau instrumen yang bisa digunakan untuk bagaimana mengatasi kesenjangan sosial. Tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana negara hadir ya untuk memastikan keadilan bersama, keadilan untuk semua, ya sehingga Gini rasio itu bisa ditekan. Hari ini dalam beberapa periode ya, itu Gini rasio kita itu kan untuk salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kesenjangan, ya masih jauh antara yang kaya dan yang miskin itu masih jauh, ya berkisar 0,39 gitu ya, 0,4 gitu, hanya di situ kesenjangannya masih belum menurun secara signifikan, masih sekitar itu 0,4, 0,399 ya 0, artinya apa? Kesenjangannya masih terjadi. Nah, karena distribusi keadilan tidak akan terjadi kalau desain kebijakan ekonominya tidak didesain sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana amanat pembukaan. Nah, kebijakannya tidak on the right track dengan konstitusi. Nah, bagaimana kita memastikan agar seluruh kebijakan, ya, regulasi dan kebijakan itu on the right track dengan konstitusi, dengan pembukaan UUD 45, dengan komitmen para pendiri bangsa kita termasuk kakeknya Bung Anies Baswedan. Paradigma para pendiri bangsa dulu mengalami pergeseran sekarang. Terjadi liberalisasi di berbagai bidang termasuk di bidang pendidikan. Gitu. Nah, jadi memang betul bahwa ya makanya yang paling penting itu adalah bagaimana memastikan rakyat ya itu sejahtera bersama, ada kesetaraan di situ. Nah, kemudian bagaimana menghidupkan nilai-nilai prinsip berdikari, bagaimana gagasan Bung Karno itu penting. Berdikari di bidang ekonomi itu fondasi untuk mengurangi kesenjangan, untuk menciptakan keadilan. Nah, hari ini apakah kita masih berdikari di bidang ekonomi? Oh, saya kira enggak. Kita masih dikontrol ya oleh World Bank, oleh IMF ya, oleh lembaga-lembaga dunia dan juga oleh negara lain gitu. Jadi kesenjangan itu berkorelasi dengan berbagai hal kebijakan ya. Kalau jaminan sosial, bantuan sosial ya, itu kan
ketika sebenarnya itu dibutuhkan ya, Bung Anies ya, Bung Susmono. Ya, ketika negara dalam keadaan krisis, ya, di mana rakyat susah makan, susah mendapatkan pekerjaan, ya kan? Nah, baru ada tuh jaminan program MBG itu kan sebenarnya kan nggak gimana ya, kalau menurut saya nggak terlalu urgent gitu loh, ya. Kalau negara itu berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, Bung Ipeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Karyono. Terakhir mungkin yang dari perempuan tadi masih ditagih. Oh ya, silakan yang belakang. Satu lagi sebelum kita closing statement. Satu lagi ya, sebutkan nama dan dari mana. Perkenalkan, nama saya Rafa Dananta dari DPK Gemini UNAS. Saya mau nanya kepada Pak Anies. Oh, namanya Rafa. Iya. Tadi itu saya tersentuh dengan mikro menjadi besar, besar tetap besar. Dan itu Pak Anies tuh menyebutkan kalau misalkan bisa dibantu dengan menggunakan NPWP, betul Pak? Nah, terus kalau menurut saya yang saya tahu itu kalau NPWP itu kita mendaftarkan NPWP itu berarti kita diwajibkan untuk membayar pajak. Dan setahu saya kalau wirausaha itu minimal penghasilan 500 juta itu dikenakan pajak. Dan kalau bisa kita lihat sekarang itu ekonomi itu semakin tinggi dan penghasilan itu semakin rendah. Nah, itu bagaimana Pak kalau misalkan kita tidak mampu untuk membayar pajak yang bisa kebilang untuk kita yang mikro itu tuh besar lah gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Rafa. Tadi yang teringat-ingat itu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, lebih seperti itu ya. Dan tadi menarik juga karena saran untuk penggunaan NPWP ini bagaimana nanti regulasi ataupun yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi pelaku UMKM itu sendiri. Oke, gini, saya tadi malah nggak bahas NPWP sebetulnya. Yang dibahas namanya IUMK. Jadi Raffi bukan NPWP, IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya IUMK bisa masuk ke dalam pasar online. Tapi kalau nggak punya IUMK nggak bisa, ya cuman jualannya di situ-situ aja. Tadi jadi idenya adalah membuat, lihat nih kok bisa ya pasar sebesar Jakarta diisi online-nya itulah produk-produk menengah ke atas. Waktu itu kalau bakery pasti bakery yang menengah ke atas. Kalau masakan pasti dari restoran yang menengah ke atas. Lah terus yang kecil-kecil ini kok nggak masuk di pasar online. Karena itulah kemudian dibagi. Dan Raffi cerita sedikit nih. Pada saat petugas-petugas kita membagi, banyak yang ketika didatangi petugas itu seperti mau berantem. Kenapa? Karena mereka terbiasa didatangi petugas itu digusur. Jadi ketika mereka kumpul, petugas datang itu siap-siap. Nah ini mau digusur nih. Bukan Pak, bukan digusur. Jenengan mau dikasih. Kami nggak perlu dikasih, gratis. Didatangi dibagi. Didatangi dibagi. Dan ketika datangi bagi itu kaget mereka. Loh padahal tempat ini saya di tepi jalan, nggak apa-apa. Kita ini kalau sama yang kecil hitung-hitungan, pelit betul. Tapi sama yang besar kita diamkan mereka melanggar begitu saja. Betul nggak teman-teman? Ini yang kemudian berubah begitu dikasih IUMK. Nah konsekuensi kalau berjualan online harus punya NPWP. Tapi isinya pada IUMK-nya itu yang penting. Tapi juga ini bacaan saya nih Mas, tentang kenapa kok kesadaran soal pajak itu menjadi meningkat. Justru karena ada ini nih. Dulu kalau petugas pajak datang itu masuk ke restoran, dia cuman ngobrol sama pemilik restoran. Penjualan bulan ini berapa? Lalu saling mengira-ngira. Betul kan?
yang punya restoran bilang kira-kira segini, petugas pajak enggak kok ini laku, itu nego itu di situ. Dengan adanya ini semua transaksi tercatat, tapi juga mereka jadi merasa, duh dipajakin lagi, kena pajak lagi. Konsekuensinya apa? Mereka kemudian mengatakan, kami menuntut pemerintah yang uang pajaknya dipakai dengan benar. Kami menuntut pemerintah yang uang pajaknya dipakai dengan transparan. Kami menuntut pemerintah yang uang pajaknya dipakai untuk kepentingan rakyat. Nggak mau nerima begitu saja kalau uang pajak dipakai untuk urusan-urusan yang tidak penting. Betul nggak? Jadi di satu sisi ada public education, mendadak ada kesadaran saya bayar pajak terus nih. Karena di angka ini kelihatan kepotong-potong terus. Itu positifnya. Dan konsekuensinya menuntut kepada demokrasi kita untuk bisa memberikan kebijakan yang pro kepada kepentingan rakyat. Nah, jadi Raffi bukan NPWP tapi IUMK itu yang kita dorong. Mungkin itu ya catatannya, tambahan. Terima kasih. Beri tepuk tangan kah? Siap. Sekali ya, tanggapan atau tanggapan aja? Ya, tanggapan aja. Oke, baiklah. Nama saya Yulianto Widira Harjo. Bicara ketimpangan sosial, sebenarnya problem di kita ini kan adalah problem kemiskinan struktural. Bukan cuma sekedar kemiskinan, sehingga penyelesaiannya pun harus penyelesaian struktural. Ya. Makanya saya sempat diskusi sama beberapa teman di Badan Pengentasan Kemiskinan. Harusnya Badan Pengentasan Kemiskinan tidak perlu memikirkan rakyat dapat kerjaannya dari mana. Tapi pikirkan bagaimana rakyat mendapatkan penghasilan, negara memberikan penghasilan, sehingga struktural, hambatan-hambatan struktural bagi rakyat itu memperoleh penghasilan, itu yang harus dihilangkan. Gitu. Oleh karena itu bagi saya, karena negara itu punya kewajiban untuk menghilangkan ketimpangan sosial, salah satunya adalah struktur daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menghambat bagi kesejahteraan rakyat itu yang harus dihilangkan. Dan kalau perlu melakukan distribusi terhadap pendapatan negara. Selama ini kan pendapatan negara hanya dipakai berdasarkan nomenklatur yang sudah ditetapkan ketika APBN diketok. Harusnya mulai dipikirkan juga bagaimana distribusi pendapatan negara baik melalui pajak atau melalui pendapatan non pajak lainnya itu bisa diberikan langsung kepada rakyat. Sehingga apa? Struktur itu yang harus dihilangkan. Gitu. Saya rasa itu aja. Bagaimana mungkin tanggapan dari Badan, dari Mas Susmono itu perlu itu. Bagaimana kita menghilangkan hambatan-hambatan struktural sehingga kemiskinan struktural itu harus ada pendekatan yang berbeda. Kalau cuma pendekatan konvensional, buka lapangan kerja lah, kemudian bikin apa, itu nggak akan menyelesaikan. Tetap aja miskin. Walaupun UMP DKI adalah 5 juta hari ini, tetapi dia akan tetap miskin karena ketimpangan sosialnya adalah tidak terselesaikan oleh UMP yang 5 juta itu. Maka pendekatan struktural harus juga dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan struktural ini. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mas Yuli. Jadi sekaligus untuk closing statement ya. Tadi disampaikan bahwa ini butuh juga yang namanya bagaimana struktural itu juga bisa menyelesaikan dari ketimpangan struktural ini tadi. Karena bagaimanapun juga komitmen negara hadir yang seperti dengan tema kita ini itu benar-benar terimplementasikan dengan baik dan bisa menjadi suatu kebijakan yang benar-benar inklusif gitu ya Mas ya. Dan tata kelola negara ini bisa menghasilkan. Jadi sekaligus closing statement karena juga waktu, silakan Mas Mono bisa memberikan sekaligus closing statement. Saya setuju, kemiskinan itu problem struktural yang paling pokok. Nah, kalau strukturnya masih kapitalisme, tidak mungkin kita mengharapkan ketimpangan sosial berubah. Tetapi kita berusaha mengatasi, sebenarnya tidak mengatasi juga. Kalau kita mengatasi, kita justru memberikan atau memperlama kapitalisme itu bertahan. Ya kan? Kita berusaha merombak struktur ini menjadi lebih adil atau lebih berkeadilan sosial seperti dasar
yang dicita-citakan oleh negara Pancasila berdasarkan preambul 45 itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini yang sebenarnya menjadi cita-cita bangsa. Justru karena itulah kita juga berusaha memperbaiki cara kerja bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini tidak mutlak. Nah, tidak mutlak. Kita justru harus menciptakan bagaimana bantuan sosial ini menjadi cara untuk memberdayakan masyarakat. Kalau bantuan sosial itu hanya semakin mana rakyat menjadi seneng ya, terima bantuan, ini salah ini. Ini justru kita mempertahankan struktur yang ketimpangan, struktur kapitalisme justru ingin rakyat itu terima aja. Mereka yang membangun aja, menginvestasi, bangun itu rakyat terima aja, terima CSR, terima. Enggak begitu. Nah Kemensos sekarang berusaha setiap rupiahnya, setiap bantuan sosial itu harus bisa memberdayakan masyarakat, harus bisa keluar dari barisan yang menerima bantuan ini. Maka bantuan sosial dibatasi 5 tahun. Kalau sudah sampai 5 tahun nggak bisa, ya dipaksa dengan hormat keluar, atau dengan hormat mengajukan lulus dari kehidupan yang menerima bantuan ini. Maka ada program graduasi. Nah, graduasi inilah orang dinyatakan bangkit dari orang yang menerima bantuan menjadi orang yang berdaya. Inilah yang diharapkan bisa mendapat dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat dan teman-teman aktivis supaya turut mendorong mindset dari menerima ini. Kadang orang kaya masih pengen menerima juga, mengurangi jatahnya orang yang mau diberdayakan. Nah, dengan pemberdayaan ini, kalau masyarakatnya berdaya, makin mindsetnya berubah dari masyarakat, Kementerian Sosial, nanti negara saya kira juga mindsetnya tidak memberdayakan, strukturnya berubah juga. Harapannya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi komitmen negara hadir salah satunya ya. Silakan Pak Anies sekaligus. Meneruskan saja. Yang disampaikan Pak Yulianto itu solid. Jadi karena itulah kita bicara tentang perekonomian harus berubah. Kalau sekarang perekonomian itu namanya market ekonomi, kalau dalam ekonomi Pancasila, istilah dalam ilmu ekonominya namanya social market ekonomi. Karena ekonomi pasar yang berkeadilan sosial. Jadi tetap ekonomi pasar tapi berkeadilan sosial. Nah, disitulah dilakukan perubahan dan negara harus mainkan peran. Kalau di level kota tadi yang dikerjakan, kalau di level nasional, itu perubahannya lebih besar. Nah, jebakannya di sini nih Pak Yulianto, kalau boleh saya sampaikan. Ada pendekatan politis dan ada pendekatan teknokratis di dalam menghadapi kemiskinan dan ketimpangan. Yang disebut sebagai pendekatan politis itu adalah menyenangkan stakeholder, Pak. Kan tujuan politik itu kalau aspek politiknya membahagiakan stakeholder. Stakeholdernya siapa? Ada dari mulai partai sampai rakyat sampai pelaku. Kan tujuannya itu membahagiakan, itu politis. Teknokratis menyelesaikan masalah. Teknokratis itu gak membahagiakan, tujuannya menyelesaikan masalah. Nah, bantuan-bantuan sosial ini membahagiakan yang miskin, tapi tidak menyelesaikan kemiskinan. Ini solusi politisnya. Kalau solusi teknokratisnya pasti struktural. Tidak ada solusi teknokratis nggak struktural. Coba dicek. Struktural apa misalnya? Tadi pembangunan misalnya nih, akses permodalan untuk mikro kecil. Bayangkan struktural nih, kalau BUMN dapat perintah dari puncak bahwa 40% dari pendanaannya harus masuk mikro, apa yang terjadi coba? Wih, OJK diminta mengubah aturan-aturan yang menghambat usaha kecil untuk dapat pinjaman bank. Itu struktural. Langsung berubah itu di situ. Bayangkan, ini contoh, membangun rumah itu penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Bangun rumah itu luar biasa, karena tidak ada rumah pakai robot. Rumah itu pasti pakai tenaga. 80% rumah
Bahkan di sebagian tempat itu sampai 90% rumah itu dibangun oleh pemilik. Yang dikerjakan kontraktor itu paling 20% maksimal. Tapi kalau pemilik mau bangun rumah nggak bisa pinjam ke bank. Oke? Mau renovasi rumah sulit. Kalau itu diubah, apa yang terjadi? Semua orang bisa renovasi, semua orang bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kontraktor nih yang bisa dapat akses perbankan. Jadi solusi ini tuh solusi struktural, tapi yang kerjainnya nggak bisa pemerintah provinsi, nggak bisa pemerintah kota, tapi pemerintah. Nah, pendekatan struktural ini sering tidak populer. Kenapa? Tidak menghadirkan tepuk tangan. Kalau yang pendekatan politis, tepuk tangannya langsung. Betul nggak tuh? Betul. Nah, republik ini begitu habis masuk demokrasi, solusinya politis. Yang miskin dibahagiakan, kemiskinannya tidak diselesaikan. Bahagia karena terima bantuan. Bahagia terima bantuan, tapi nggak selesai kemiskinannya. Yang ini teknokratis. Nah, begitu banyak pemimpin yang dipilih melalui proses politik tidak menggunakan teknokratik untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Ini yang harus diubah sekarang. Jadi, nah, dan kita hidup di era demokrasi, nggak bisa teknokratik saja. Kalau era Orde Baru bisa teknokratik saja. Seperti contoh, bangun BRI unit desa, bangun KUD, bangun ABRI masuk desa, bangun SD Impres, bangun puskesmas. Itu teknokratik 100%. Tanpa diiringi sembako. Kenapa? Lah nggak ada pemilu bebas kok, ya kan? Jadi rejim itu nggak terlalu pusing tentang sikap rakyat pada dirinya, karena itu nggak ada pemilihan, karena itu dia solusinya teknokratis dan terjadi bukan perubahan. Swasembada pangan itu teknokratik 100%. Hari ini kita masuk iklim demokrasi, maka kita harus menyeimbangkan antara solusi politis dengan solusi teknokratis. Nah, saya melihat sudah 25 tahun ini solusinya kebanyakan politis terus. Mari kita kembalikan teknokrasi untuk memimpin di dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Ya. Baik, menarik pertanyaannya Mas Yulianto tadi, Bung Yulianto, terkait dengan bagaimana ekonomi dibangun, ya, hanya sekedar mengandalkan teknokratik. Tapi saya setuju dengan Pak Anies tadi. Teknokratik dalam pembangunan ekonomi memang penting gitu ya, tetapi juga jangan mengabaikan aspek filosofis, ya kan, konstitusi, ya, seperti undang-undang dasar. Nah, problemnya adalah, ya, ini tidak terjadi kesinambungan atau keselarasan antara landasan ekonomi secara filosofis, konstitusi, dan teknokratik. Nah, apalagi tadi saya di Orde Baru nggak ada MBG gitu kan, nggak ada. Karena memang ini juga akan mempengaruhi kebijakan ekonomi loh. Perkembangan demokrasi ke sistem demokrasi hari ini menentukan kebijakan. Nah kan, ini ekonomi politik, politiknya dikedepankan. Bungkusnya ekonomi gitu ya, bukan ekonomi politik dalam dalam perspektif ekonomi politik gitu. Politiknya dikedepankan. Nah, oleh karenanya, karena tidak terjadinya kesinambungan antara landasan filosofis, konstitusi, dan teknokratik, ya tadi, itu akhirnya tidak tercapai tujuan pembangunan nasional yang sudah dibuat di dalam undang-undang dasar. Oleh karenanya perlu ada pokok-pokok haluan negara. Makanya saya di MPR, Pak Bung Anies, saya di Badan Pengkajian MPR. Hari ini sedang menggodok kembali pokok-pokok haluan negara supaya terjadi kesinambungan tadi, gitu. Nah, contoh misalkan Pak Jokowi membangun IKN, ya kan? Nah, jadi kalau pemerintah penggantinya tidak meneruskan gimana? Itu kan kebijakan teknokratis, gitu. Itu
ada politisnya. Ya kan? Nah, oleh karenanya diperlukan sekarang pokok-pokok haluan negara, ya, itu sebagai pedoman. Jadi siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, ya, itu dia harus on the right track di dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, harus sesuai dengan pokok-pokok haluan negara. Problemnya adalah presiden itu takut sekarang, ya, ketika kita dorong nih. Dulu Pak Jokowi itu wah sudah, oh ya bagus, ini bagus, ya, rapat di lembaga negara, ya, pimpinan lembaga negara kumpul nih, ya, oke setuju, harus ada pokok-pokok haluan negara apa atau nama lain yang disepakati, gitu kan? Oke, loh tiba-tiba muncul, ya kan, 3 periode, ya. Wah ini menghilangkan, ya, agenda strategis bangsa, gitu. Nah, ya mudah-mudahan ini Pak Prabowo konsisten, ya, sehingga pokok-pokok haluan negara nanti bisa dibuat dan disahkan dan menjadi pedoman bagi arah pembangunan kita, ya. Kalau pembangunan teknokratis politis, nah digabung aja ya, teknokratis politis gitu, itu sampai jambul wanen, ya, itu tidak akan tercapai cita-cita pembangunan. Jambul wanen itu apa ya? Wanen itu rambut putih memutih. Ini saya kutip di pidato Bung Karno ada di kalimat jambul wanen itu. Nah, tadi kemudian soal tadi Bung Willianto soal tadi meskipun gajinya tinggi, UMR-nya tinggi di DKI Jakarta, tapi itu bukan menyelesaikan persoalan. Kesenjangan masih ada, kemiskinan masih ada. Nah, saya teringat bukunya Deng Xiaoping. Pemimpin Tiongkok itu menerjemahkan kesejahteraan itu ternyata sederhana. Itu ajaran nenek moyang kita sebenarnya. Saya kaget juga, ini jangan-jangan ini Deng Xiaoping ini pernah berguru di Indonesia, gitu. Dia menerjemahkan kesejahteraan itu diukur dari lebihan. Bagaimana negara memastikan agar masyarakat rakyatnya itu lebihannya meningkat, gitu. Maka berbagai kebijakan instrumen termasuk pengendalian inflasi di Tiongkok itu menjadi hal yang utama. Kenapa? Kalau gajinya tidak tinggi, kalau inflasinya tinggi, lebihannya berkurang. Nah itulah pemaknaan kesejahteraan menurut Deng Xiaoping. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa belajar dari pemikiran para pendiri bangsa dan juga pemikiran Deng Xiaoping, ya, untuk mensejarahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada ketiga para narasumber, bisa diberikan aplaus dulu. Sekali lagi ada Pak Aziz Susmana, Pak Anies Baswedan dan Pak Karyono Wibowo karena juga sudah waktu. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa kompleksitas Jakarta sebagai kota global ini masih memiliki persoalan serius, terutama salah satunya adalah ketimpangan ekstrim. Maka perlu kepastian aksesibilitas dan juga keberlanjutan terhadap pelayanan publik yang lebih solutif dan partisipatif. Untuk itu, ke depan DPD Persatuan Alumni GMI Jakarta karena masih menyisakan satu diskusi publik sebagai GOM nanti, kita akan tetap mengawal rekomendasi-rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dan sekali lagi ini terima kasih pada para narasumber. Mohon maaf selama kegiatan diskusi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu juga, maka diskusi ini bisa kita akhiri dan nanti bisa kita selesaikan dengan pertemuan-pertemuan ataupun politik perjumpaan kita berikutnya. Sekian dari saya selaku moderator mengakhiri kegiatan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Om. Terima kasih. Salam Rahayu. Ya. Merdeka. Alumni GMI Jaya. Marhain. Menang. Oke, saya kembalikan kepada Po Indah selaku MC. Terima kasih Bung Ibeng, sebuah diskusi yang sangat luar biasa sekali. Ini kayaknya kalau nggak terbatas waktu kita bisa sampai subuh ya Bung Ibeng. Kayaknya banyak wajah-wajahnya masih penasaran, masih pengen berdiskusi. Iya, semoga nanti lain waktu kita bisa berdiskusi lagi, ya kan? Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan dari DPD PA GMI yang akan nanti penyerahan plakat oleh Mas Ugi.
Mas Ugi kepada Pak Anies. Di tengah aja Pak nanti. Ya, silahkan berdiri Pak di tengah. Di tengah sini ya. 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 Oke. Iya. Salaman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat oleh Mas Bang Riano kepada Pak Susmana.